الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه وبالتوفيق من الله والرحمة نلنا المقاصد والحوائج، فببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسر أمورنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. Wa fil hadis la salata, tidak sempurna salat seseorang, lam yusalli alayya, yang dia tidak membaca salawat kepada Nabi. Wa qala Ibnul Qassar ma'nahu kamilatan, tidak sempurna salat seseorang. Wa fi hadis Abi Ja'far an Ibn Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan, man barang siapa shalla salatan, mengerjakan salat, lam yusalli fiha alayya, yang di dalamnya tidak membaca salawat kepada Nabi, wa ala ahli baiti, dan tidak membaca salawat kepada keluarga Nabi, lam tuqbal minhu, maka salat yang dikerjakan tidak diterima oleh Allah. Maka membaca salawat kepada Nabi ini termasuk rukun qauli di dalam tasyahud akhir. Wa qala ad-Daruqutni as-shawab annahu min qawli Abi Ja'far as-Sadiq bin Muhammad bin Ali bin al-Husain radhiyallahu anhu. Yang benar riwayat ini dari ucapannya Abu Ja'far as-Sadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain, nanti cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau shallaita sholatan, bila kamu mengerjakan sholat, lam tusalli fiha ala nabi, di dalamnya kamu tidak membaca salawat kepada Nabi, wala ala ahli baitihi, dan tidak membaca salawat kepada keluarga Nabi, la ra'aitu annaha la tatimu, maka pendapat saya salatmu tidak sempurna. Begitu kata Abu Ja'far. Qala Syekhul Ustadz Al-Imam Ahmad, innahu alaihi salatu wassalam tazawwaja bimra'atin, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW menikahi seorang wanita, wa zaffaha ila baitihi, kemudian beliau walimah di rumahnya, wa amila walimah wa jama'a ashabahu fi dari,
Kemudian beliau mengumpulkan sahabatnya di rumahnya. Wakana ta'ama qalilan, sedangkan makanan yang disiapkan Nabi sedikit. Wa kanu yatahaddatsuna min qillatid daqiq. Lalu mereka para tamu bercerita tentang sedikitnya makanan yang disiapkan, tentang tepung yang disiapkan. Fayatahaddatsu kullu wahidin minhum syai'an, lalu satu sama lain bercerita tentang makanan yang sedikit yang disiapkan oleh Nabi. Wan Nabi yusolli, di saat itu Nabi sedang sholat. Falamma faragha qala, setelah Nabi menyelesaikan sholatnya, Nabi bertanya, Fima antum tatahaddatsun, tentang apa kalian berbincang-bincang? Fima antum tatahaddatsun, tentang apa kalian berbincang-bincang? Qalu, para sahabat menjawab, fi babir rizki, tentang pintu rizki. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, ala uhaddithukum bihadithin haddatsani bihi Jibril. Ala uhaddithukum bihadithin, maukah aku ceritakan kepada kalian tentang satu hadis. Haddatsani bihi Jibril, yang satu hadis ini telah diceritakan Jibril kepadaku. Faqalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Naam, iya. Qala Rasulullah SAW bersabda, haddatsani Jibril, malaikat Jibril telah bercerita kepadaku, anna akhi Sulaiman, bahwa sesungguhnya saudaraku Nabi Sulaiman, kana yusalli ala syati'il bahr, beliau suatu hari sholat di dekat di pinggir laut. Faru'a namlatan tazir, lalu kemudian malaikat Jibril melihat satu ekor semut sedang berjalan. Wa fi famiha waraqatun hadra, dan di dalam mulut semut itu ada waraqatun hadra, daun yang hijau. Fasahat ala sautil bahri, fasahat ala syati'il bahri, fakharaja difda wa hamalaha ala dhahri wa ghasa biha. Fakharaja difda, lalu keluarlah ad-difda, kodok. Wa hamalaha ala zahri, kemudian kodok itu membawa satu semut yang di dalam mulutnya ada waraqatun hadra. Wa ghasa biha, lalu kodok itu menyelam ke dalam laut bersamaan dengan namlatun wa fi famiha waraqatun hadra. Summa ba'da sa'atin alat an-namlah fawqal ma', kemudian selepas itu, setelah menyelam, semut itu naik ke permukaan air. Waja'at faqala Sulaiman ahbirni bil qissah, lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada semut itu, ceritakanlah kepada kamu tentang kisahmu. Faqalat fi asfali hadzal bahr sakhratun samma wa fi wasatiha dudah qad ja'alahu Allahu rizqaha ilayya. Sesungguhnya di dasar laut sana ada, di atas, qad ja'alaha Allahu rizqaha ilayya, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjadikan rizkinya ulat itu ada pada. Jadi ternyata semut yang membawa waraqatun hadra, daun yang hijau, ke dasar laut, kodok membawa semut itu untuk ngantar rizkinya ulat yang
ada di atas batu di dasar laut itu. Nah, ini Allah telah menjadikan rizkinya yang ada di atas batu di dasar laut itu Allah kirim untuk kemudian kodok rizkinya. Apa? Rizkinya ulat. Yamin, maka setiap hari ahmilu ma razaqallahu ta'ala ilaiha marratain. Saya membawa rizkinya ulat itu, kata semut, dua. Hasbuh. Dan siapa yang ilah ala mutasil sampai ulama-ulama yang sampai kepada kitab mereka, lalu dari guru-gurunya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Junjung Allah yang pertama, syukur yang pertama dengan cara memuji-muji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu syukur yang kedua, sehingga jadi orang baik. Maka tidak ada alasan orang itu tidak terima kasih kepada Allah. Nah, orang nikmat oleh Allah. Hanya saja sikap masing-masing hamba ini berbeda-beda di dalam menyikapi. Kenapa sikapnya berbeda-beda? Karena berbeda-bedanya. Kenapa berbeda-bedanya pemahaman? Karena berbeda-bedanya. Apa itu? Itulah makanan ke dalam mulut. Imam Az-Zahidi oleh makanan tadi, beliau langsung dhahika, lalu ketawa. Lalu kemudian kafilah mengatakan, anta majnun, kamu gila. Apakah kamu orang gila? Maka Imam Az-Zahidi tidak. Ya, ini ingin mencoba Allah mengantar rizki saya kepadaku. Saya berangkat dari rumah saya ke dalam gunung ini. Ternyata rizki saya pun juga oleh Allah. Walaupun tidak tahu siapapun, aku sendirian. Kemudian Allah hantar rizki saya ternyata melalui kalian yang tersesat. Ini dengan proses kalian sendiri, kemudian setapak mulutku, maka saya membuka lalu terbuka dengan muka, lalu kalian memasukkan ke dalam mulutku rizkiku. Subhanallah. Allah la walakin aratu ingin
itu rezeki. Terus harapan kita itu pun juga dikehendaki oleh Allah. Hanya nggak sesuai dengan harapan kita, itu pun juga dikehendaki oleh Allah. Maka semua ada jadi ibadah. Disebutkan bahasanya semua doa hamba tidak ada yang ditolak oleh Allah. Terjadi kepada salah satu di antara tiga. Yang pertama, doa kita yang diminta kepada Allah itu dalam doa itu, Allah jadikan sebagai penghapus dosanya. Penghapus dosanya. Sehingga dengan doa itu dihapus dosanya oleh Allah. Permintaannya tidak dikasih di dunia yang nampak sesuai maunya dalam doa itu, tapi dijadikan penghapus dosanya. Kemudian yang kedua, Allah berikan cuplikan sedikit di dunia. Karena Allah Maha Tahu itu terbaik baginya. Maka kadang apa yang diminta itu sesuai. Sebenarnya itu bukanlah suatu pemberian atas doanya. Itu baru cuplikan. Sisanya disimpan di akhirat. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, kadang tidak dijadikan penghapus dosa karena dosanya sudah habis. Atau tidak diberikan di dunia sama sekali. Doanya semuanya disimpan oleh Allah SWT di surga Allah. Sehingga kata guru saya Syekh Zairon, bahwasanya nanti ketika nanti di hari kiamat ada orang dipanggil oleh Allah lalu dikatakan kepadanya, terima kasih. Kita ini setiap hari ini nerima dari Allah, maka setelah itu Allah hendak nengok di dalam diri kita ini. Apa yang diterima ini, apakah mau kasih? Nah, ketika dia menerima, lalu kemudian dia mau ngasih, itulah makna terima kasih. Terima kasih itu apa? Alhamdulillah. Syukur. Orang kalau hidupnya syukur tuh. Terima kasih. Kita nerima sholat dari Allah, dijadikan sholat oleh Allah. Lalu kita kasihkan, persembahkan untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah minhu wa ilaihi. Dari Allah, kita sadar Allah nanti akan diberikan sebagai balasan. Allah berbuat di sisi Allah. Amanah ya. Sekian pagi hari ini jadi optimal wali hari ini dengan kebaikan, kita menyampaikan kebaikan oleh telinga-telinga yang Allah SWT untuk menerima kebaikan. Kalaupun ditakdirkan menerima kebaikan, semoga sesuatu bisa kebaikan sehingga menjadi orang yang taubat. Masya Allah, termasuk bagian daripada apa yang kita minta kepada Allah, wa ziyadatan fil ilmi, ya Allah engkau tambah bagian yang perlu kita minta, wa qur rabbi zidni ilma. Jazakumullah wa khairul jaza wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.